Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Sekarang kita pertemuan ketiga mengenai jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Sekarang kita lihat apa itu pengertian dari jurnal penyesuaian. Nah, di sini ya, intinya jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi saldo-saldo akun agar mencerminkan saldo sebenarnya pada akhir periode. Yang kita koreksi apa saja? Aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Nah, ada dua penyebab. Kenapa transaksi itu memerlukan penyesuaian pada akhir periode? Yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi itu sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan. Misalnya, biaya gaji. Ya, gaji sudah terjadi tapi belum dicatat. Biaya gaji debit, utang gaji pada kredit. Kemudian yang kedua, transaksi yang sudah dicatat di dalam perkiraan tetapi belum mencerminkan saldo sebenarnya pada akhir periode. Contohnya apa? Awal periode, misalkan, awal periode kita punya perlengkapan saldonya 100.000. Nah, pada akhir periode, setelah kita periksa kembali atau dihitung kembali, perlengkapan kita hanya tersisa 40.000. Nah, 60.000 lagi kemana? Itu sebagai biaya dan dibuat penyesuaian pada akhir periode. Ya, itulah penyebab kenapa transaksi sudah dicatat tetapi belum mencerminkan saldo sebenarnya. Awalnya kita punya perlengkapan 100.000, pada akhirnya kita hanya punya 40.000. Nah, kita harus buat penyesuaian 60.000 itu kemana gitu ya. Kemudian ada berapa banyak penyesuaian yang harus kita buat? Kalau pada perusahaan jasa ini minimal kita ada 7 macam ya, ada 7 macam jurnal penyesuaian. Yang pertama itu adalah biaya dibayar di muka. Pendapatan diterima di muka, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap, kerugian piutang, dan biaya pemakaian perlengkapan. Nah, nanti kita lihat satu per satu contohnya ya. Nah, untuk biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka ini ada dua pendekatan dalam melakukan pencatatan. Pencatatan awalnya seperti apa, nanti penyesuaiannya juga seperti apa. Ya, nanti kita lihat pada saat kita membuat penyesuaian untuk biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka ini, kita lihat dulu awal periode atau awal pada saat kita melakukan pembayaran kita mencatatnya seperti apa. Nah, menggunakan persekot biaya atau menggunakan biaya, menggunakan utang atau menggunakan pendapatan. Contoh untuk biaya dibayar di muka. Ya, kenapa disebut biaya dibayar di muka? Karena misalkan di sini kita bayar asuransi tanggal 2 Februari untuk 1 tahun ke depan. Ya, misalkan di sini tanggal 2 Februari bayar asuransi sebesar 1.200.000 sampai dengan Februari 2012, berarti 1 tahun. Untuk 1 tahun itu kita sudah bayar di awal Februari 2011, berakhir nanti di 2 Februari 2012. Pencatatannya seperti apa? Yang pertama, ini kita melakukan pencatatan ini menggunakan pendekatan neraca. Pada saat kita melakukan pembayaran tanggal 2 bulan Februari 2011 itu kita bayar biaya asuransinya tapi kita menggunakan pendekatan neraca. Jurnalnya asuransi dibayar di muka, kreditnya kas. Ini di jurnal umum ya pencatatan ini. Nah, nanti di penyesuaiannya kita lihat di tanggal 31 Desember 2011 muncul biaya asuransi. Tadinya di sini asuransi dibayar di muka pada kas. Sekarang kita memunculkan biaya asuransi. Nah, dari asuransi yang kita bayar tanggal 2 Februari itu sebesar 1.200.000 itu berapa sebenarnya biaya yang sudah terjadi di 2011 ini, biaya asuransinya. Kita hitung dari bulan Februari sampai dengan Desember itu ada 11 bulan. Karena tadi kita bayar untuk 1 tahun, kita cari 11 per 12 dikali dengan 1.200.000. Maka ketemulah biaya asuransinya adalah 1.100.000. Asuransi dibayar di muka, kredit. Tadinya di debit sebesar 1.200.000, karena ada penyesuaian, asuransi dibayar di muka, di kredit nanti akan mengurangin yang di debit. Berarti sampai dengan akhir periode Desember 2011 itu kita masih punya asuransi dibayar di muka sebesar 100.000 ya. Kemudian 1.100.000-nya sudah menjadi biaya asuransi. Kemudian yang kedua, pencatatan dilakukan dengan pendekatan laba
laba rugi. Debitnya, akunnya ya, kita lihat akun debitnya, biaya asuransi pada kas. AJP-nya kita memunculkan asuransi dibayar di muka. Di sini istilahnya kita memunculkan sisa, uangnya itu tersisa berapa ya. Di sini kita biaya asuransinya 100. Kalau tadi di sini kita biaya asuransinya 1.100.000, memunculkan biaya asuransi sebenarnya. Di sini kita memunculkan asuransi dibayar di muka, masih ada berapa sisanya? Ya, kita hitung lagi dari 2 Februari 2011 itu 11 bulan. 11 per 12 ya. Nah, cuman di sini biaya asuransi dibayar di muka masih tersisa 1 bulan lagi ya. Yang menjadi biaya itu adalah 1.100.000, kemudian asuransi dibayar di muka tersisa 1 bulan lagi ya. Makanya dia 100.000. Nanti pada neraca lajur akan terlihat saldo asuransi dibayar di muka kita akan muncul 100.000 ya di sini. Biaya asuransinya berkurang 100.000, nanti biaya asuransi sebenarnya pada akhir periode adalah 1.100.000. Sama ya dengan ini juga, kalau ini kita munculin langsung. Nah, kemudian untuk pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini disebut pendapatan diterima di muka karena kita sudah menerima uangnya untuk di sini sewa, contohnya untuk sewa 2 tahun ke depan. Kita sudah terima 3 juta, tapi tapi si penyewa itu belum memanfaatkan selama 2 tahun ya. Di sini kita lihat 2 tahun dia bayar 3 juta. Pertama, pencatatannya pendekatan neraca. Pengakuannya adalah sewa diterima di muka kredit ya, karena ini termasuk utang ya. Kemudian kasnya di debit. Kemudian sewa diterima di muka pindah ke kredit debit, pendapatan sewa muncul. Nah, dari sini kita memunculkan berapa pendapatan sewa kita sebenarnya. Dari yang 3 juta ini, yang sebenarnya pendapatan sewa berapa? Yang pendapatan sewa sebenarnya pada akhir periode. Kita hitung dari Juni, 30 Juni tidak termasuk ya bulan Juninya, kita hitungnya dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan ya, 6 per 24 karena 2 tahun dikalikan 3 juta. Ketemulah pendapatan sewa sebenarnya adalah 750.000 untuk periode 2011. Sewa diterima di muka akan berkurang nanti. Nah, awalnya 3 juta karena dikurangin dengan 750, nanti akan berkurang. Untuk sewa diterima di muka masih ada tersisa 2.250.000. Nah, kalau menggunakan pendekatan laba rugi berarti kita menggunakan akunnya adalah pendapatan sewa, bukan sewa diterima di muka ya, pendapatan sewa. Nah, dan ini pendapatan sewanya 3 juta. Nah, ini belum mencerminkan pendapatan sewa sebenarnya pada tahun 2011 karena 3 juta ini adalah untuk pendapatan sewa selama 2 tahun sewanya ya. Jadi di sini debit pendapatan sewa diterima di muka. Nah, kita memunculkan sewa diterima di muka berapa lagi? Sama dengan yang asuransi tadi ya. Ini sisanya yang kita jurnal angkanya. Kemudian biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar ini sudah terjadi tapi belum dicatat. Ya, misalkan di sini adalah gaji pegawai bulan Desember sebesar 300.000. Kalau ini kita tidak perlu menghubungkan dengan jurnal penyesuaian ya. Nanti di akhir periode ada informasi bahwa masih ada gaji pegawai yang belum dibayar. Berarti kita langsung jurnal biaya gaji bertambah, utang gaji bertambah, nominalnya langsung 300.000. Untuk pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan bunga. Pendapatan yang masih harus diterima ini adalah piutang ya. Kita belum terima uangnya, tapi masih harus diterima nanti. Makanya di sini dia, misalkan contohnya di sini piutang bunga 2 bulan, sebulannya 120 dikalikan ya piutang bunga pada pendapatan bunga. Kemudian yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Jadi aktiva tetap itu setiap akhir tahun ada penyusutannya. Penyusutan ini akan mengurangi harga perolehan atau nilai buku dari aktiva. Misalnya di awal periode perusahaan itu punya kendaraan nilainya 70 juta. Nanti
pada tahun berikut dan seterusnya itu di laporan keuangan kendaraan tetap 70 juta, tetapi akumulasinya yang akan mengurangi. Nah, di sini contohnya kendaraan harganya 70 juta disusutkan sebesar 10% per tahun. Nah, biaya penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Langsung dikalikan 70 juta dikali 10%, per tahunnya 7 juta. Tahun berikutnya nanti akan muncul lagi penyusutan 7 juta, 7 juta, 7 juta, sampai habis masa manfaatnya. Kemudian kerugian piutang. Kerugian piutang ini terjadi biasanya di perusahaan itu tidak semua piutang itu dapat ditagih. Nah, yang tidak dapat ditagih itu akan dimasukkan ke dalam akun kerugian piutang. Contoh di sini saldo piutang perusahaan 1 juta. Diperkirakan 10%-nya tidak bisa ditagih. Nama akunnya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Ini menggunakan CKP ya, metode CKP. Kalau metode langsung berbeda lagi nanti. Nah, 100.000 dari 100 juta dikalikan 10%. Yang ketujuh, biaya pemakaian perlengkapan. Nah, seperti yang tadi awal saya contohin ya. Di awal tahun punya perlengkapan sebesar 1 juta. Ternyata pada akhir tahun perlengkapan tersisa 800.000. Nah, seawalnya punya 1 juta, sisanya pada akhir periode tinggal 800.000. 200.000 lagi kemana? 200.000 lagi itu adalah pemakaian. Nah, semua yang sudah terpakai menjadi biaya. Debitnya biaya pemakaian perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Kenapa perlengkapan? Karena yang berkurang adalah perlengkapan. Ya, yang tadinya 1 juta tersisa 800.000 di kredit perlengkapan. Nih, 200.000. Sehingga nanti pada akhir periode kalau kita masuk ke neraca lajur nanti perlengkapan kita itu akan muncul 800.000. Saldo awal di neraca saldo 1 juta, penyesuaian 2 juta di kredit. Kemudian nanti di neraca saldo setelah disesuaikan muncul 1 juta dikurangi 200.000, ketemulah 800.000. Ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya dan bisa dipahami dan mendapatkan tambahan ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.